Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Umi akan membacakan terjemahan Al-Imran ayat 38 sampai 108. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di antara segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.' Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar." Kisah Al-Masih putra Maryam. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang saleh." Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu." Dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Nah, Nabi Isa berserunya bertakwanya kepada Allah. "Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus." Jadi anak-anakku, apabila ada seruan-seruan untuk menyembah selain Allah, itu pasti jalan yang tidak lurus. Jangan diikuti ya. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?"
Para Hawaria, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Jadi kalau ngaku Muslim, menegakkan agama Allah. "Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dari kami dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberi kesaksian." Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang zalim. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah, kun fayakun," maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Nah ini dasar ya, makanya kadang-kadang di YouTube tuh anak-anak suka ngelihat kok ada mubahalah, apa tuh muhabalak, berarti berdasarkan ayat ini. Tapi hati-hati, ini terjemahan masih ada tafsir, makanya kan kita punya tafsir Ibnu Katsir. Jadi supaya pemikirannya semakin luas, semakin terbuka. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu, jangan cepat-cepat terpancing sesuatu. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Ajakan kepada agama Tauhid, Milah Ibrahim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Nah, ayat ini menegaskan ya agama Nabi Ibrahim ya. Di ayat 67 Al-Imran menyatakan bahwa Ibrahim agamanya Muslim, adalah seorang yang lurus, Muslim. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ditegaskan bahwa dia bukan orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya.
Dan Nabi ini Muhammad orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap ahli kitab terhadap orang Islam. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya agar mereka kembali kepada kekafiran. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas, maha mengetahui. Ini di akhir-akhir ayat itu selalu ada pujian-pujian bagi Allah ya, sifat-sifat Allah ya, untuk menguatkan atau menegaskan kata-kata sebelumnya. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya hanya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, ini udah mulai muncul-muncul ya. Kalau lihat YouTube udah mulai ada tuh tulisan-tulisan Arab, tapi sebenarnya yang nulis itu bukan orang Islam. Nabi tidak menyuruh manusia menyembah dirinya. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku bukan penyembah Allah. Gak mungkin katanya ya. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Jadi jangan pernah percaya bahwa seorang nabi dijadikan Tuhan dan kita harus menyembah kepada nabi tersebut. Be smart. Jadi janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu?
Mereka menjawab, "Kami setuju." Allah berfirman, "Kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu." Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Maka mengapa mereka mencari agama yang selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi sudah ada penjelasan sejelas-jelasnya tentang agama yang diridhoi oleh Allah ya anak-anakku ya. Jangan coba-coba mencari agama yang lain. Di Al-Imran 85 dengan tegas dikatakan, Umi ulangi ya karena ayat ini menjadi tauhid kita atau menjadi keyakinan keberagamaan kita. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Oke, tetot, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini digaris bawahi, di bold, di stabiloin. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang kafir yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima taubatnya dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus dirinya dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Sehingga di bulan Ramadan ini, di hujan yang lebat ini, di mana doa dikabulkan, kita memohon kepada Allah agar Allah membukakan pintu hidayah bagi orang-orang yang belum menerima Islam, sehingga Allah memberikan pintu hidayah terutama bagi orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang selalu bersama kita yang belum mendapatkan hidayah. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Kita sudah masuk di juz 4. Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap tuduhan ahli kitab mengenai makanan dan kiblat. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama.
Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan. Dan Allah tidak lengah terhadap apapun yang kamu kerjakan. Tuntunan untuk berpegang teguh pada agama Allah dan memelihara persatuan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik, ini ada kata-kata penting lagi di Al-Imran ayat 102, ditekankan kembali supaya kita berpegang teguh pada agama Allah sampai mati, mempertahankan agama kita sebagai muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan kamu hingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah surga. Mereka kekal di dalamnya. Harapan kita semua ya, semoga kita sekeluarga bisa masuk surga bersama. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzolimi siapapun di seluruh alam. Terjemahan kali ini sangat menyentuh banyak hal-hal yang menguatkan keimanan kita, ketauhidan kita, memperkuat atau meyakini bahwa yang kita jalankan adalah jalan yang lurus sesuai dengan keharapan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak Umi tetap menjaga iman Islam seumur hidup kalian, menjaga keluarga kalian, menjaga anak-anak kalian, menjaga keturunan-keturunan kalian tetap berpegang teguh pada agama yang benar, agama yang lurus. Maha benar Allah akan segala firman-Nya. Baik, Umi akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.